wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dodi Alfani Saputra, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di depan toko Jaya Keramik yang beralamatan di Jalan Simpang Medan Baru, Pematang Gubernur Kota Bengkulu. Yang dimana saya akan melakukan wawancara kepada pemilik toko tersebut untuk memenuhi tugas yang diberikan. Nama saya Andi Saputra, usaha saya di bidang penjualan granit, keramik, dan cat. Baik Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, terima kasih. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak seputar usaha Bapak ini. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Boleh. Baik Pak, terima kasih. Kita langsung masuk pertanyaan ya Pak ya. Berapa lama mendirikan usaha ini Pak? Kalau mendirikan usaha ini sudah terbilang kurang lebih 5 tahunan ya Pak. 5 tahun. Iya. Kenapa Bapak memilih untuk usaha ini? Saya tertarik di usaha ini karena pertama itu di faktor keluarga ya Pak ya. Keluarga kami banyak usahanya di bidang toko bangunan, menjual alat bangunan, bahan bangunan di keluarga awalnya Pak ya. Faktor keluarga ya Pak? Faktor keluarga. Nah, setelah itu saya mencari marketnya Pak. Jadi mencari konsumennya dulu. Untuk di wilayah sini untuk konsumennya cukup baik dan banyak juga toko bangunan di daerah sini, tapi toko bangunan yang di daerah sini tidak berfokuskan pada penjualan keramik dan granit Pak. Nah, langkah saya untuk membuka toko keramik dan granit ini untuk melengkapi pasar di sekitar daerah sini Pak. Itu yang bikin saya tertarik untuk membuka showroom keramik di sini Pak. Ya, baik. Modal awal Bapak untuk usaha ini berapa Pak? Untuk modal awal relatif ya Pak ya, tergantung kita punya modal. Kalau semakin banyak modal semakin bagus, semakin penuh barang kita di sini ya Pak ya. Kalau untuk modal lumayan besar Pak. Untuk usaha tersebut yang modal awalnya kita harus memiliki tempat. Tempat saya ini ada di ruko. Kalau kita kontrak di per tahunnya itu sekitaran 25 sampai 30 kalau untuk di ruko ya Pak ya. Berhubung ruko ini punya keluarga jadi tidak ada biaya kontrak. Kalau untuk lagi formula itu pasti ada biaya kontrak untuk menjalankan usaha seperti ini. Untuk barang-barang seperti yang modal-modal keramik, granit, cat,
meja-meja peralatan di sini ya di total sekitaran 150-an jutaan lah Pak ya. Itu di modal awal. Itu untuk satu toko ini ya Pak? Iya, itu belum termasuk mobil itu Pak ya. Oh, belum untuk masuk mobil. armada pengantaran. Baik Pak, ada berapa karyawan yang bekerja di sini Pak? Untuk karyawan kami baru memiliki satu unit mobil Pak ya. Untuk karyawan kami baru punya dua karyawan Pak. 2 orang ya Pak? 2 orang. Berapa pendapatan per bulannya Pak? Pendapatan per bulan ya tergantung pasaran ya Pak ya. Kalau ditarik rata-rata sekitar 40-50. Tapi ini lagi musim pandemik ini mempengaruhi sekali Pak dalam bidang pembangunan. Itu kadang ya menyurut dari 40 itu Pak. Itu untuk pendapatan bersih atau kotornya Pak? Wah, itu kotornya dong Pak. Kotornya Pak? Iya. Kendala dalam usaha ini apa Pak? Kalau untuk kendala usaha material seperti ini nggak ada kendala ya Pak ya. Paling ketika keramik itu ada pecah itu balik ke kita, itu resiko kan Pak. Pecah keramik. Kalau untuk basi atau expire itu untuk di peralatan seperti ini ya bisa dikatakan nggak ada Pak. Walaupun terkadang ada seperti cat yang beku itu jarang terjadi adanya Pak. Karena cat kita putarannya alhamdulillah bagus Pak. Jadi baru-baru terus catnya Pak. Jadi tidak ada kendalanya ya Pak? Sedikit. Tidak ada kendalanya. Kepada pembeli seperti apa Pak? Kalau sikap servisan Pak ya, membicarakan servisan ya kita harus sebagai penjual itu harus bagus itu pada pembeli. Sikap kita kepada pembeli itu ya paling pembeli itu bertanya kepada kita mau masang keramik, belum menentukan berapa dusnya, berapa kotaknya itu karena pembeli itu terkadang belum mengetahui berapa jumlah dalam satu ruangan itu ya bisa konsultasi ke kita kasih tahu ukurannya berapa atau keramiknya yang mau diletakkan di posisi mana, kamar, ruang tengah, teras. Itu kan terkadang konsumen itu bingung untuk memilih motif karena motif-motif tersebut kan ada yang harus sesuai dengan letaknya juga dan ada juga sesuai dengan keinginan. Toko Bapak ini pembeli tersebut. barang apa saja yang Bapak jual Pak? Untuk barang yang kami jual granit, keramik, ya cat ini, cat itu saja. Semen, ya. Semen gitu ya Pak? Ya, perlengkapannya itu Pak. Fokus di keramik Pak, yang intinya Pak ya. Lanjut Pak, toko ini dibuka dari jam berapa dan tutupnya juga jam berapa Pak? Toko ini bukanya jam 7 pagi, tutupnya di jam 5 sore. Kalau untuk hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 12 siang Pak. Sampai jam 12 siang untuk hari Minggu ya? Untuk hari Minggu khususnya Pak. Ini pertanyaan yang terakhir Pak. Harapan Bapak ke depannya untuk usaha ini bagaimana Pak? Kalau berbicara dengan untuk harapan ya seluruh pengusaha berharap usahanya itu kan maju Pak ya. Iya. Maju, bisa berkembang, bisa lebih baik lagi. Pastilah itu untuk pengusaha-pengusaha, seluruh pengusaha pun pasti berharap untuk usahanya itu maju Pak. Itu bagaimana usaha kita maju, balik lagi ke servisan lagi, kita servis kepada pembeli, kita harus menservis pembeli itu supaya puas. Jadi pelanggan-pelanggan kita bertambah, bertumbuh dan insya Allah toko bisa maju. Terima kasih Pak sudah bersedia untuk kami wawancara tadi. Semoga tokonya tetap maju, semakin sukses, semakin besar. Semangat Pak untuk membangun toko ini menjadi lebih maju lagi. Semangat. Terima kasih Pak.